Kalau diingat-ingat itu pada waktu itu saya terbangun itu mencari ibu. Ibu karena pada malam itu beliau ada tirakat kalau orang Jawa itu karena besoknya mau ulang tahun yang mau dirayakan juga rencananya. Jadi ibu jam 10 malam itu sudah berangkat ke rumah dinas di Taman Suropati. Lalu Pak, Kemudian saya tertidur, saya terbangun itu sekitar jam 4. Saya mencari ibu keluar ke ruangan depan. Di situ saya ditemani sama Mbok Mila. Sambil menunggu itu kok saya lihat banyak sekali tentara Cakrabirawa yang saya pikir pada waktu itu adalah pergantian penjagaan begitu. Tapi ternyata tidak lama kemudian mereka masuk ke dalam menanyakan apakah Bapak ada. Karena mereka bilang Bapak itu dipanggil Presiden, jadi tolong dibangunkan. Nah, terus kejadian berikutnya adalah saya membangunkan Bapak waktu itu, Bapak masih tidur. Saya bilang sama almarhum Bapak, saya bilang, saya pegang kakinya. Saya bilang, Pak, di luar itu ada Cakrabirawa, mau bertemu sama Bapak karena katanya Bapak dipanggil Presiden ke istana sekarang katanya. Gitu. Jawaban Bapak itu pada malam itu waktu bangun tuh dalam bahasa Jawa ya, beliau tuh bilang, ono apa tuh kok Cakrabirawa jam sakmene teko nang ke rumah, maksudnya gitu. Nah nggak lama terus beliau mengikuti saya jalan gitu ya, beliau mendului saya terus bertemu dengan para Cakrabirawa itu di ruangan depan sedekat ruang belakang di pavilion. Nah terus kejadian berikutnya ya seperti yang ini, karena mungkin biar Pak Untung yang menceritakan karena ini membawa ini kembali ya, ingatan-ingatan yang nggak enak buat saya gitu. Kira-kira dari saya mungkin. Silakan Pak Untung, boleh dilanjutkan Pak. Mungkin saya tambah sedikit. Ya, saya tambah sedikit. Jadi waktu Bapak di belakang itu, saya sendiri juga sudah ada berdiri di dalam. Saya di dalam, Pak Mas Edi ada di belakang. Dengan sangat kasarnya Cakrabirawa itu bilang Bapak dipanggil Presiden dan sekarang juga. Bapak saya itu pakai piyama. Kan tidak mungkin menghadap Presiden dengan pakai piyama. Sehingga terjadi pertengkaran antara seorang prajurit dengan pemimpinnya lah. Bapak saya waktu itu bintang 3, nah ini yang datang prajurit. Karena marah, Bapak saya memukul salah satu prajurit Cakrabirawa itu. Nah, setelah terjatuh, senjatanya dipegang, dikasihkan lagi ke Cakrabirawa itu. Bapak masuk, tutup pintu kaca itu. Nah, setelah tutup pintu kaca itu langsung terdengar suara tembakan yang menggelegar. Bukan sekali, tapi rentetan senjata. Nah, dengan rentetan senjata itu saya kembali lagi jatuh Bapak. Saya coba mau memeluk Bapak, tapi tidak boleh. Saya masuk ke dalam kamar. Kakak-kakak sudah pada bangun, akhirnya kita mengikuti Bapak dari belakang dengan diseret-seret sampai keluar, tapi tidak sampai ke pinggir jalan. Kami hanya sampai ke pintu belakang rumah aja, karena situ sudah berdiri satu orang Cakrabirawa menodongkan senjatanya. Siapa yang keluar saya tembak. Akhirnya kami hanya menangis di ruangan belakang itu. Itulah terjadi waktu itu.